pelajaran apa? Pendidikan Pancasila. Kemarin kita belajar pendidikan Pancasila tentang apa ya? Tentang lingkungan. Dia pucuk teman-teman. Siapa yang masih ingat lagu tentang lingkungan? Masih ingat? Masih hafal? Coba kita hafal bersama-sama, kita bernyanyi bersama-sama. Boleh? Boleh. 1, 2, 3. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, tak ada bencana, tidak terima berpenyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil. Buat pemungutan sampah, terlihat seperti tunda-tunda, sampah tak berdiri. Segera bumi kita terlindungi. Sekali lagi. Di sini bersih, di sana bersih, di mana-mana semua bersih. Tak ada sampah, tak ada cinta, tidak terima berpenyakit. Kalau melihat sampah, segera kita ambil. Bukan pemungutan sampah, berarti seperti tunda-tunda, sampah tak berdiri. Segera bumi kita terlindungi. Ternyata masih banyak yang hafal, sudah banyak hafal ya teman-teman ya. Nah teman-teman, hari ini sesuai dengan apa yang kita nyanyikan tentang aku pendidikan, hari ini akan belajar tentang apa? Hari ini teman-teman akan belajar tentang sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekolah. Tentang apa teman-teman? Sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekolah. Iya, nah teman-teman, mengapa ya kok kita itu harus menjaga sikap dan perilaku kita untuk lingkungan sekolah? Kenapa ya? Kenapa? Kenapa kok kita harus menjaga sikap kita? Kita harus menjaga perilaku kita. Kenapa Lana? Agar belajarnya nyaman. Terima kasih Mas Asna. Agar nyamuk tidak banyak. Agar nyamuk tidak banyak boleh. Agar tidak bau. Iya. Nah, kalau mau teman-teman, kalau di kelas itu ada sampah, itu harus diapakan ya? Harus diambil, harus diapakan, habis diambil, harus diapakan. Kotak sampah itu kita belajar. Coba dilihat di bawah teman-teman, masih ada kan sampah? Kalau masih ada sampah, masih ada sampah. Kalau masih ada sampah, boleh diambil, kita buang dengan sampah. Bergantian kita buang tempat sampah. Kalau ada sampahnya, boleh dibawa ke tempat sampah. Ada sampah. Terima kasih teman-teman sudah mau membersihkan sampah yang ada di bawah. Di bawahnya teman-teman tadi sudah dibersihkan. Terima kasih teman-teman. Kalau kelas kita bersih, kelas kita nyaman, tidak ada sampah, apa yang teman-teman rasakan? Senang, nyaman, terus apa lagi? Bersih. Enak belajarnya kalau kelasnya bersih? Kalau kelasnya kotor, kita belajarnya gimana? Gak enak, gak nyaman ya teman-teman. Itu adalah. Nah, iya karena itu teman-teman harus peduli dengan lingkungan sekolah. Kalau ada sampah, tetap buang ke tempat. Teman-teman, nanti setelah teman-teman belajar bersama tentang sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekolah, diharapkan nanti teman-teman selesai pembelajaran bisa tahu bagaimana sih caranya kita untuk sikap kita menjaga lingkungan sekolah, perilaku kita menjaga lingkungan sekolah. Terus juga nanti teman-teman tujuannya itu biar bisa praktek untuk menjaga lingkungan sekolah dan juga bersama menjaga lingkungan sekolah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba kakak punya buku untuk teman-teman. Siapa yang mau ikut? Saya.
buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Oke, 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, lalu tersenyum. Digulung-gulung, lalu tertawa. Sudah siap untuk belajar? Sudah siap untuk belajar? Oke, kakak punya apa ya? Kakak punya apa ya? Ya, nggak apa-apa. Kakak punya apa ya? Siapa tahu kakak ini punya apa? Punya gambar. Tahu nggak gambarnya kakak ini ada gambar apa? Ucap Mas Ezi dan Mas. Nah, di sini ada gambar. Ada berapa gambar teman-teman? 2 gambar. Kira-kira perbedaannya dengan 2 gambar ini apa ya? Oke, good job teman-teman semuanya kelas 2. Ini ada 2 gambar. Yang sebelah kanannya kakak yang di sebelah sini. Ini ada kelas yang berantakan. Dan yang sebelah kirinya kakak ini kira-kira enak yang sebelah mana? Enak yang sebelah kanan? Nah, teman-teman, kira-kira kalau kelasnya teman-teman seperti ini, apa yang harus teman-teman lakukan? Disapu terus. Ditata, dibereskan, ya itu adalah cara untuk membuat kelas menjadi bersih. Nah, teman-teman, kira-kira kalau kita belajar di lingkungan yang seperti gambar kanan ini bagaimana? Tidak nyaman. Iya, kita akan tidak nyaman kalau belajar di lingkungan yang seperti gambar di kanan. Kalau kita belajar di seperti gambar yang kiri, kira-kira enak belajarnya kalau gambarnya seperti ini. Sekarang kita mau menyelesaikan masalah. Nah, coba kita mau menyelesaikan masalah ini. Boleh ambil di buku LKS halaman 43. Boleh dibuka buku LKS halaman 43. Oke, siap. Nah, teman-teman, langkah yang pertama yang dapat kita lakukan, saya teman ya, tidak seperti itu, oke? Kenapa? Oke, maaf ya teman-teman. Ya, Pak. Udah? Lanjut? Bisa dilanjut? Bisa dilanjut? Kita mau selesaikan yang pertama ini gambar yang kelasnya berapa ini? Kelasnya berapa? Berantakan. Lihat di sini tuh ada banyak sekali sampah. Kalau ada sampah, apa yang harus dilakukan teman-teman? Bagaimana cara kita membersihkan sampah-sampahnya? Iya, disapu boleh, dipel boleh. Atau kita ambil sampahnya terus kita buang ke mana? Iya, yang pertama cara untuk menjaga atau sikap untuk peduli dengan lingkungan adalah membuang sampah ke tempat sampah. Membuang apa? Oke. Sampah ke mana? Iya, membuang sampah ke tempat sampah. Kira-kira kalau sampah kita itu kita buang sembarangan, dibuang di kelas, dibuang di luar kelas, boleh tidak? Tidak boleh. Setiap kelas itu kan sudah ada tempat sampah. Di luar juga ada tempat sampah. Di luar sekolah juga ada tempat sampah. Di luar sekolah juga ada tempat sampah. Nah, kalau kita mau buang sampah, kita buang sampah di mana?
dan juga menjaga kerapian kelas. Kira-kira kalau mejanya berantakan, silakan dilihat mejanya teman-teman ini sudah rapi atau berantakan ya? Coba kita rapikan lagi. Kita rapikan lagi. Nah, kita rapikan lagi. Nah, kita rapikan lagi. Nah, kalau rapi tidak berantakan itu belajarnya lebih enak. Kira-kira kalau teman-teman masuk belajar kok kursinya ini jatuh di bawah ini kak, kira-kira enak enggak? Ya, enak. Oleh karena itu setiap kelas juga ada piket kelas. Sekarang hari ini piketnya siapa? Tadi sudah disampaikan belum kelasnya? Tadi sudah dirapikan belum? Ada piket kelas itu teman-teman, itu adalah sebagai salah satu bentuk peduli kita terhadap lingkungan sekolah. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di luar itu ada tanaman, ada taman sekolah di luar kelas. Taman sekolah yang di buah-buahnya itu loh. Nah, kita juga harus peduli dengan taman-taman sekolah. Nah, dengan taman sekolah kita harus menjaga tanamannya, menjaga kebersihan lingkungan di taman sekolahnya, harus kita jaga. Seperti contoh teman-teman, kira-kira kalau ada sampah di atas tamannya itu apa yang kita lakukan? Membuang sampahnya. Kira-kira kalau pohonnya sudah besar dan rimbun menutupi semuanya, apa yang harus dilakukan? Digaji, boleh dipotong, dirapikan ke sedikit-sedikit ya. Biar tidak menimbun ya. Untuk menjaga taman sekolah itu ada beberapa larangan harus kita patuhi. Yang pertama, tidak boleh menginjak-injak iya, tidak boleh. Apa tadi? Menjagut itu apa? Mencabut. Tidak boleh merusak taman. Iya, tidak boleh kotori ya. Nah, boleh kita lanjut mas? Boleh kita lanjut mas Lana? Boleh kita lanjut Lana? Nah, itu teman-teman adalah contoh dari sikap atau perilaku untuk menjaga atau peduli dengan lingkungan sekolah. Sikap dan perilaku menjaga lingkungan sekolah. Dan di sini bagaimana dalam penjelasan apa tadi sudah paham? Oke, karena teman-teman tadi sudah paham, sudah makan biasanya mama. Dan perilaku menjaga lingkungan sekolah sudah paham. Coba katanya, bapak sudah paham? Yoga sudah paham? Sudah paham? Yang belakang, Azra sudah paham? Lana sudah paham? Nah, karena sudah paham, saat ini kakak punya tugas untuk teman-teman. Karena tadi kan sudah dijelaskan, tugasnya ini dikerjakan secara berkelompok. Nah, kakak harap nanti teman-teman bisa bekerja sama berkelompok. Kalau kemarin kita buat kelompoknya sambil berhitung 1, 2, 3, 4, biar lebih cepat kita kelompoknya dengan maksud 2, 3, 4.
belakang aja, kamu ada di belakang nanti lagi menyatu. Dengarkan dulu ya. Di sini nanti teman-teman akan mengerjakan beberapa pertanyaan. Ada gambarnya di belakang. Nomor 1, nomor 1, nomor 2. Perhatikan ya, ada gambarnya. Apa yang terlihat pada gambar? Kira-kira nanti
Oke, bisa tembok. Terus lanjut. Apa yang kamu lakukan jika melihat hal tersebut? Apa yang dilakukan? Menasehati. Oke, good job. Menasehati bahwa tidak boleh mencoret-coret tembok. Harus menjaga lingkungan Rumah. Oke, kita punya ya. Nomor 1. Sekarang nomor 2-nya dibaca. Dari kelompok singa. Oke, gambar gambar nomor 2 itu ada gambar kelas kotor dan berantakan. Betul atau salah? Betul. Lanjut. Jawabannya merapikan dan membersihkan. Betul. Oke, good job Mas Redi. Danawa perwakilan dari kelompok. Baca nomor 3. Apa yang dia pada gambar dan tambah nama halaman sekolah yang kotor. Betul atau salah? Betul. Jawaban dari Danawa yaitu membersihkannya dan membuang sampah pada tempatnya. Betul teman-teman? Betul. Oke, terima kasih Danawa. Selanjutnya Mbak Dini. Lanjut nomor 4 Dini. Oke, jawaban Mbak Dini pada gambar nomor 4 yaitu anak yang sembarangan. Betul teman-teman? Betul. Lanjut Mbak Dini. Oke, good job. Jawaban Mbak Dini menyapu, membersihkannya dan memberikan nasihat. Atau apa yang lebih tepat? Menasihatinya untuk membuang sampah. Menasihatinya bukannya lupa. Oke, itu kan Mbak Dini. Selanjutnya Asna. Nomor 5 nak, dibaca nak. Apa yang terlihat? Oke, jawaban nomor 5 katanya yang terlihat pada gambar itu rapi dan bersih. Benar teman-teman? Apa? Anak yang bersihkan kelas atau pindah kelas. Terus juga jawabannya belum terbersihkan. Kita harus mengikuti gambar kelima. Gambar yang kelima yang dijawab Asna adalah kelas yang bersih. Tapi apa yang dilihat dalam gambar? Kelas. Iya. Kalau kita melihat ada anak yang sedang membersihkan atau melaksanakan piket kelas, apa yang kita lakukan? Harus mengikutinya, boleh. Membantunya, boleh. Juga? Apa? Oke, terima kasih teman-teman kelas 2. Good job semuanya. Terus dulu. Good job.